Banyak perempuan Manado memantapkan hati untuk jadi wanita penghibur. Memang benar bahwa tidak banyak hasil penelitian yang menjelaskan penyebab wanita Manado terjun ke dalam dunia hiburan malam, bahkan bekerja sebagai wanita penghibur. Sehubungan dengan itu, kali ini tentu bukan kelas pinggiran. Sebabnya karena perempuan-perempuan itu memilih lembaran dengan angka lebih besar dalam bentuk cash maupun transfer antar rekening. Mahal, satu kata yang tepat untuk diungkapkan. Demikian para pria pemburu nikmat sesaat mengeluarkan umpatan kala bertransaksi dengan perempuan penghibur di Manado. Rp1.000.000 tanpa bisa ditawar. Maka dari itulah yang dipromosikan papi atau mami. Barangkali, jika harga sepakat, maka anak buah papi atau mami itu akan datang. Mereka cukup tiduran di hotel, menunggu perempuan cantik berpoles make up tebal, berpakaian seksi, dan menebar bau wangi, datang ke kamar. Namun tidak serta-merta langsung menuju kamar, karena si pengantar harus konfirmasi ke hotel untuk memastikan keberadaan si tamu pemesan. Selain terkenal karena gadis-gadisnya yang cantik, ternyata kota Manado juga terkenal dengan kehidupan malamnya. Bahkan itu semua tidak kalah gemerlap dengan kota-kota besar. Tempat hiburan di kota ini juga cukup lengkap, terutama bagi para petualang cinta. Setiap kota dan kabupaten memiliki bahasa khas untuk menyebut praktik lokalisasi dan mesumnya. Terkhusus di Manado, kupu-kupu malam dikenal dengan sebutan mawar. Sedang para pria hidung belang disebut dengan kumbang. Berdasarkan hasil penelusuran ke sejumlah tempat di Manado, diketahui ternyata bisnis mesum ini bukan hanya terjadi di pusat kota, namun juga di semua pelosok desa. Sehingga tidak sulit bagi kumbang untuk mencari mawar di kota ini. Ternyata kehidupan mawar selalu berkelompok. Hal ini makin memudahkan kumbang untuk memilih sesuai dengan kesukaannya. Sekurang-kurangnya, ada 6 titik tempat transaksi wisata mawar dan kumbang malam di kota Manado. 5 titik transaksi itu terang-terangan, dan 1 titik transaksi secara halus, bahkan tempat ini belum merata orang tahu. Untuk harga, memang sedikit tinggi dibanding tempat lainnya. Maka, beruntunglah bagi Anda yang bukan orang Manado. Namun jangan terburu mengambil kesimpulan buruk jika mendengar kalimat itu meluncur dari bibir pelancong atau pemandu perjalanan saat Anda berkunjung ke Manado atau wilayah lainnya di Sulawesi Utara. Di antara sejumlah pesona yang ada di kawasan paling utara Indonesia itu, jangan pula dilewatkan untuk mencatat 5B yang hanya ada di daerah tersebut. Lebih dari itu, 5B yang selalu didengungkan setiba di Manado adalah 5 hal yang menurut pemandu wisata setidaknya wajib diketahui bagi wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Utara. Kelimanya adalah Bunaken, Bitung, Bukit Kasih, Bubur Manado, dan Bibir Manado. Taman Laut Bunaken memang telah mendunia. Pelabuhan Bitung menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia wilayah timur. Bukit Kasih adalah simbol kerukunan warga Sulawesi Utara. Sedang Bubur Manado adalah bubur dengan cita rasa khas setempat, sedangkan Bibir Manado adalah penggambaran orang untuk memuji kecantikan perempuan Manado. Bagi mayoritas orang Indonesia, perempuan-perempuan Manado memang terbilang memiliki paras wajah dan postur tubuh yang cantik. Demikian maklum, letaknya yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik memungkinkan terjadinya perkawinan silang berbagai yang membuahkan warga Sulawesi Utara saat ini. Konon, penduduk asli tentu saja hal seperti itulah yang semakin merusak citra perempuan Manado yang sebenarnya baik. Manado berasal dari ras Mongolia, yang kemudian kawin-mawin dengan bangsa Jepang dan Portugis. Selain itu, perkawinan silang berbagai bangsa itulah yang menghasilkan perempuan-perempuan cantik Manado. Tapi beruntunglah bagi yang bukan orang Manado, karena masih berkesempatan menikahi perempuan cantik Manado. Sesama orang Manado dilarang menikah, karena ada semboyan torang semua basudara, kita semua bersaudara. Semboyan yang amat terkenal itu bukan untuk mengatur perkawinan,
melainkan menjadi pegangan dasar hidup rukun bersama di bumi Nyiur Melambai tersebut. Sebab perpaduan berbagai bangsa yang kawin-mawin di Sulut juga diikuti dengan masuknya berbagai pengaruh kebudayaan, adat istiadat dan juga keyakinan. Keberagaman yang tumbuh di kawasan itu memang mencerminkan kehidupan inklusif. Kelompok minoritas bisa dengan aman menjalani kehidupan berdampingan dengan kelompok mayoritas yang bersedia merengkuh. Dari kondisi ini memang beruntunglah bagi yang bukan orang Manado, karena bisa belajar melihat keberagaman terpadu dengan apiknya di satu tempat tak seberapa luas di Manado. Secara geografis letak Sulawesi Utara memang cukup riskan tertular konflik. Daerah itu berbatasan langsung dengan Poso, Maluku, Maluku Utara, dan Mindanao Selatan Filipina. Keempat kawasan itu pernah mencatat sejarah yang kurang menyenangkan terkait konflik berlatar keagamaan. Namun kesadaran semua bersaudara dan menghidupi orang lain itulah, lanjut Rotin Sulu, yang mampu membentengi Sulut hingga sekarang. Dia menyontohkan, setiap perayaan Natal, seluruh umat Kristiani bisa dengan tenang beribadah karena gereja dan kawasan hunian dijaga pemuda non-Kristiani. Demikian juga sebaliknya, jika umat Muslim merayakan Idul Fitri, para pemuda non-Muslim yang bertugas mengamankan. Begitu pula jika umat beragama lainnya merayakan hari raya. Keberagaman yang terjaga dengan baik itu pun diabadikan dalam sebuah monumen besar bernama Bukit Kasih, di Desa Kanonang, Kecamatan Kawangkoan, Minahasa Induk. Lokasinya berjarak sekitar 50 km dari Manado. Lokasinya tak jauh dari Kawah Belerang di kaki Gunung Soputan. Di kawasan itu didirikan sebuah tugu cukup tinggi dan besar dengan 5 sisi yang masing-masing sisi terdapat tulisan dari kutipan 5 kitab suci agama. Kutipan yang dipilih, kesemuanya mencerminkan ajakan kerukunan dan saling menyayangi semua manusia. Di puncak tugu tergambar bola dunia serta burung merpati menggigit ranting zaitun yang selama ini memang disepakati sebagai simbol kemanusiaan dan perdamaian. Menurut cerita masyarakat setempat, wilayah dipercaya sebagai tempat meninggalnya nenek moyang orang Minahasa, yakni Toar dan Lumimuut. Gambaran wajah keduanya pun dipahat di tebing batu di salah satu lembah bukit. Wajah keduanya menghadap pada 5 rumah ibadah. Untuk sampai ke lokasi tersebut, pengunjung harus terlebih dulu menapaki 2.435 anak tangga. Tak jelas benar apa makna angka tersebut bagi sebuah perjalanan menuju kerukunan dan perdamaian. Menurut cerita, tata letak Toar dan Lumimuut menghadap 5 tempat ibadah itu dimaksudkan untuk lebih memudahkan bagi pengunjung, terutama orang Minahasa sendiri, dalam menarik kesimpulan bahwa semua orang bersaudara dan berasal dari satu nenek moyang yang sama. Di Bukit Kasih inilah benih-benih kasih sayang sebagai manusia selalu ditebar dan ditanam. Di tempat ini pula, para pemuka berbagai agama juga selalu mengadakan pertemuan untuk mencari solusi bersama jika di tengah masyarakat ditemukan benih-benih persoalan bernuansa agama. Beruntunglah orang Manado yang mampu memadukan perbedaan sebagai kekuatan. Tapi bagi Anda yang bukan orang Manado, seharusnya mampu memaknai kalimat dari pemandu wisata tadi. Beruntung pula lah bagi Anda yang bukan orang Manado, karena Anda masih berkesempatan untuk belajar kerukunan dan kebersamaan hidup kepada mereka. Perempuan Manado Sulawesi Utara mewarisi hal-hal baik di atas rata-rata dari garis keturunannya, salah satunya perempuan Manado cantik-cantik. Dalam website kemendikbud.go.id, catatan berjudul Etnik Minahasa, Asal-usul dan Proses Menjadi Sebuah Suku Bangsa oleh Stephen Sumolang, seorang antropolog asal Manado. Terdapat puluhan versi tentang leluhur orang Manado yang didominasi suku Minahasa dan terkenal dengan perempuan-perempuan cantik. Satu versi menyebutkan bahwa nenek moyang orang Minahasa berasal dari Mongolia dan Cina Tiongkok. Ceritanya, ada seorang putri kerajaan Tiongkok Lumimuut yang jatuh cinta dengan seorang jenderal dari Mongolia Toar. Namun tidak mendapat restu karena kondisi perang saat itu. Mereka akhirnya menikah namun dibuang ke ujung pulau Sulawesi.
Mereka memiliki anak yang banyak dan turun-temurun kawin-mawin dengan pelancong-pelancong yang berpetualang atau datang berdagang dari berbagai negara. Fakta membuktikan sampai saat ini ada banyak orang Manado yang berdarah blasteran hasil kawin campur, yakni Belanda, Cina, Jepang, Portugis, Spanyol dan negara lainnya. Keturunan blasteran Minahasa Portugis sampai saat ini masih ada dan dikenal sebagai komunitas Borgo. Komunitas itu mereka banyak berdomisili di Sindulang, Pondol, Tanawangko, Amurang, dan Kema. Ada juga keturunan Minahasa bercampur Eropa Yahudi yang sampai saat ini masih bertahan dan telah menjalankan tempat ibadah yakni satu-satunya sinagog di Tondano. Jadi asal suku Minahasa dari Cina Mongol bercampur bangsa Eropa Yahudi. Lalu, kini bercampur lagi dengan etnis lain dari Jawa, Bugis, Gorontalo, Ternate, dan lainnya. Tak heran banyak perempuan cantik juga yang muncul dari kelompok masyarakat baru yang sampai saat ini masih ada di Kampung Jawa Tondano, Jaton, Kampung Jawa di Tomohon, Kampung Arab, Kampung Ternate, dan tentu saja Kampung Cina ada di hampir setiap kota kabupaten. Bisa dibayangkan perpaduan genetika dalam diri perempuan Manado. Selain penampilan fisik tentu saja kecerdasan juga diwarisi dari nenek moyangnya. Perempuan Manado juga dikenal pemberani karena mewarisi keberanian dari leluhurnya yang merupakan seorang jenderal atau prajurit kerajaan. Sikap lembut, ramah dan murah senyum masih diwarisi dari leluhurnya yang juga konon seorang putri kerajaan. Banyak pakar mengungkapkan jika Anda mengajak seorang perempuan Manado ke suatu acara dan bertemu orang baru sekalipun tidak akan membuat mereka kesulitan dalam berkomunikasi. Pintar bergaul atau pintar beradaptasi sudah menjadi kebiasaan orang Manado, khususnya suku Minahasa yang terbiasa berbaur dengan orang lain di daerahnya. Menurut sejarah, kota Manado adalah kota perdagangan. Penduduk aslinya adalah suku Minahasa. Tetapi namun seiring perkembangan zaman, pedagang dari Tiongkok, Jepang, Filipina, Korea, Arab, India, Melayu, bahkan dari Eropa dan Amerika sering berkunjung ke daerah ini. Hal ini pula yang menyebabkan perempuan Manado terbiasa bergaul dengan orang yang baru dikenalnya. Selain mudah beradaptasi dengan lingkungannya, perempuan Manado itu percaya diri karena sejak kecil diajarkan harus berani tampil. Ketika seseorang mudah bergaul maka akan gampang dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang negatif. Misalnya mencari uang dengan cara gampang yaitu menjadi perempuan penghibur, atau menjadi selingkuhan, pejabat atau pengusaha. Itulah juga yang membuat perempuan Manado banyak yang terjebak dalam pergaulan tidak benar. Apalagi di zaman sekarang yang dipenuhi dengan dunia gemerlap dan tuntutan gaya hidup yang tinggi. Lucunya lagi, saking terkenalnya kecantikan perempuan Manado di kalangan dunia malam. Menariknya, ada sejumlah perempuan pekerja seks komersial yang seringkali mengaku berdarah Manado untuk mendapatkan klien. Tentu saja hal seperti itulah yang semakin merusak citra perempuan Manado yang sebenarnya baik. Padahal perempuan Manado cantik, suka bergaul, pintar dan mudah membantu orang lain.